Bangkitnya Dataran Hitam bab 1481 barang berharga. Setelah Regina bertemu dengan ketiga anggota bajak laut segitiga darah tersebut, meskipun mereka adalah musuh, dia tidak punya pilihan selain mengarahkan mereka ke kota kering. Mereka kuat tapi tampaknya tidak memiliki niat buruk. Pada saat yang sama, kota kering sudah memiliki metode untuk menghadapi orang-orang dari tahap akhir ke-8. Jadi, meskipun berbahaya dan buruk untuk menangani orang-orang ini, dia mengarahkan mereka kepada para pemimpin setempat, yang dapat menyelesaikan situasi saat ini dengan cara terbaik. Karena Minos tidak ada di kota, apalagi istrinya, ketiganya dengan cepat tiba di depan Dilian dan beberapa orang suci spiritual dari Sekte Awan Abu-Abu. Di Istana Kekaisaran, seperti biasa, Dilian mengambil alih tugas Minos. Tugas ketika tidak ada orang lain dari keluarga Kekaisaran yang berada di kota ini. Dia adalah bawahan yang pernah berada di Minos, sisi yang paling lama tetapi juga seseorang yang memiliki pengalaman bertahun-tahun menjalankan negara ini dengan kedaulatannya. Jadi Minos lebih percaya diri untuk menyerahkan wilayahnya ke tangan dokter ini daripada ke tangan salah satu tetua sektenya. Bagaimanapun, pekerjaan administratif Dilian tidak memerlukan kekuatan, jadi fakta bahwa dia masih di level 68 bukanlah halangan baginya untuk menjalankan fungsi ini. Karena itu, dia duduk di singgasana kaisar bersama istrinya, Eda, level 66, para pengawal kekaisaran, dan para tetua sekte Minos. Para pengunjung kekaisaran, atas apa kami berhutang perjalanan Anda melewati negeri kami yang sederhana ini? Dilian menanyai orang-orang itu sambil tersenyum. Dia tahu betul bahwa Minos telah menandai organisasi orang-orang ini sebagai kekuatan musuh karena situasi dengan Emlyn tetapi juga karena kelompok bajak laut ini memantau peta tertentu. Tetapi meskipun mereka berada di pihak yang berlawanan, orang-orang yang baru tiba ini tidak mengetahui hal itu. Dan dia tidak perlu membantu mereka mengetahui hal seperti itu. Jadi Dilian memperlakukan mereka dengan cara yang diharapkan, dengan sopan. Karena orang-orang seperti itu selalu dapat membawa manfaat bagi tempat-tempat yang lebih miskin seperti Dataran Hitam. Orang-orang itu tidak menganggap perilaku Dilian atau para suci spiritual memperhatikan mereka aneh, dan salah satu dari mereka menjawab. Kami sedang mencari barang yang hilang oleh salah satu orang kami di wilayah Anda. Benda ini dapat dikenali sebagai peta yang diukir pada kain. Salah satu dari mereka dengan cepat menjelaskan apa yang mereka incar, mengejutkan para ahli di tempat itu, yang tidak tahu tentang apa peta itu, namun membantu Dilian memahami peta apa itu. Itu pasti barang yang sama yang Yang Mulia temukan di cincin Tuan Muda Silva dan yang dicari oleh petapa spiritual. Dilian berpikir sambil menjaga ekspresinya tidak berubah di depan orang-orang. Lalu kami ingin menyewa jasa keluarga Stuart untuk mencarikan barang itu untuk kami. Saya yakin tidak ada orang lain yang dapat melakukan pelayanan tersebut di wilayah tersebut lebih baik daripada Anda. Orang itu selesai berbicara, tersenyum, dan menunjukkan kepada orang-orang ini bahwa meskipun mereka lemah, mereka telah terpilih. Memberikan layanan kepada bajak laut segitiga darah seharusnya menjadi suatu kehormatan besar bagi orang-orang ini. Wanita itu kemudian menambahkan, kami bermaksud membayar mahal jika Anda dapat membantu kami. 2 juta kristal bermutu tinggi. Ucapnya membuat orang-orang di sana menelan ludahnya karena gugup. Itu setara dengan 20 miliar kristal tingkat rendah. Itu akan cukup untuk membangun lusinan kota di kerajaan Dataran Hitam atau bahkan mengembangkan dari awal. 5 orang suci spiritual level 79. Jumlahnya pun tidak sedikit, terlebih lagi mengingat ini hanya misi penelitian. Dengan kata lain, apa yang mereka cari memiliki nilai yang lebih tinggi daripada jumlah kristal itu? Sepertinya Yang Mulia sedang menghadapi sesuatu yang sangat berbahaya. Dilian meletakkan salah satu tangannya di dagunya, merenungkan masalah tersebut. Orang suci spiritual level 79 yang menjaga keamanan ibu kota Minos melihat bahwa Dilian sedang berpikir keras tentang masalah ini dan tidak mengatakan apapun untuk mencoba meyakinkannya agar. Dia tahu bahwa orang ini selalu mengetahui semua yang diputuskan Minos, jadi mungkin dokter ini mengetahui sesuatu yang tidak dia ketahui. Salah satu pendatang baru menyadari ada sesuatu yang salah dan bertanya, apakah ada masalah? Bukankah ini cukup bagimu untuk fokus menemukan peta ini untuk kami? Jawab Dilian. Tidak masalah nilainya. Yang Mulia sedang melakukan perjalanan bersama seluruh inti keluarga kekaisaran. Jadi tidak ada yang mau menerima tawaran itu. Di sisi lain, kami sangat sibuk memperluas perbatasan kekaisaran saat ini, jadi saya tidak tahu apakah kami akan memiliki cukup orang untuk layanan ini. Jika tidak, saya akan meminta Anda untuk tunggu beberapa minggu sampai mereka kembali. Tapi menurutku itu tidak sepadan. Dilian mencoba membuat mereka pergi. Oh, dia tidak ada di sini? Wanita itu bertanya, mengabaikan bagian kedua pidato Dilian. Apakah pantas untuk menunggu atau tidak, itu adalah keputusan mereka, bukan pria level 68 itu. Sebaliknya, apakah Minos tidak akan menerima pelayanan sebaik itu hanya karena negaranya memperluas perbatasannya ke utara? Artinya, mereka hanyalah kerajaan tingkat rendah.
Apa pentingnya negara yang bahkan tidak dimiliki oleh orang suci spiritual dibandingkan dengan hadiah yang mampu membina orang suci spiritual puncak? Jadi orang-orang itu tidak menyangka mereka akan gagal di tempat ini, dan tak lama kemudian salah satu dari mereka berkata setelah melihat Dilian dan yang lainnya membenarkan pertanyaan wanita itu. Kalau begitu kita akan tinggal di dataran hitam menunggu yang mulia. Tempat ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan kami penasaran untuk mengenal daerah ini sedikit. Benarkah? Dilian tersenyum. Kalau begitu anggap saja seperti rumah sendiri. Saat orang-orang dari Kekaisaran Evergreen menetap di kota kering, lebih dari 30 jam telah berlalu sejak latihan Minos dan 150 orang suci spiritual. Saat ini, berita mulai meninggalkan wilayah itu untuk menjangkau keluarga bangsawan tersebut. Sekutu. Namun bahkan dalam situasi ini, Minos berhasil menghubungi Albano sebelum berita tersebut sampai ke keluarga Wes. Saat itu juga, dia telah tiba di hadapan penguasa setempat dan menerima ucapan selamat dari wanita tersebut dan putri sulungnya atas terobosan yang telah dia lalui. Jadi, Minos, apa yang kamu inginkan di kerajaanku? Apakah Anda di sini untuk menerima tawaran yang saya berikan kepada Anda? Iris bertanya dengan santai, bahkan mengingat Kaisar Stuart sudah lebih besar atau lebih besar darinya. Minos tidak ambil pusing karena sudah mengenal wanita ini selama bertahun-tahun dan sudah berbisnis dengan Albano sejak mencapai tahap ke-7. Dia lalu berkata singkat, beberapa jam yang lalu, saya bertindak melawan Majelis Vogel dan mengalahkan 150 tetua mereka, di antaranya adalah semua pemimpin keluarga bangsawan di wilayah itu. Minos juga lebih bebas dalam kata-katanya di sana karena dia mengenal orang-orang ini lebih baik daripada yang dia temui di Roser. Meneguk, bangkitnya dataran hitam bab 1482 wajah Minos yang lain. Kamu melakukan apa? Iris bertanya ketika mulutnya terbuka karena terkejut, dan punggungnya menggigil. Dia biasanya merasa cukup terangsang saat berada di dekat Minos, tapi kali ini dia yakin bahwa getarannya bukan karena ketertarikan fisik tetapi karena rasa kagum dan takut. Minos tersenyum dan berkata, saya bertindak melawan orang-orang di tempat itu, menguji kekuatan mereka dalam latihan militer. Tapi yakinlah, meskipun mereka agak ketakutan, mereka masih hidup. Putri sulung ratu melangkah maju dan bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Saya tahu Anda kuat, tetapi menghadapi begitu banyak orang suci spiritual tidaklah mudah. Jumlah kultivator yang Anda kutip itu akan memberikan kerja keras bahkan bagi seorang sage spiritual. Dan itu tidak bohong. Misalkan seorang sage spiritual tidak menggunakan keterampilan manipulasi spasial mereka dalam pertarungan seperti itu. Kalau begitu, mereka bahkan mungkin terluka parah saat menghadapi begitu banyak lawan secara bersamaan. Minos kemudian bertanya kepada putri mahkota negara bagian ini. Mau buktinya? Saya dapat menunjukkan kepada Anda beberapa hal yang saya lakukan di tempat itu. Apa yang kamu katakan, Minos? Apakah kamu di sini untuk menantangku? Iris tidak menyukai saran ini. Dia segera menjawab, tidak, saya datang ke sini untuk memberitahu Anda apa yang terjadi dan untuk memperkuat hubungan kita dengan lebih banyak perjanjian yang menguntungkan Kekaisaran dan Albano. Vogel memiliki banyak kemungkinan dan, jika dikelola dengan baik, dapat meningkatkan marginnya. Saya tahu saya bisa melakukan itu dan saya akan segera mendapat dukungan yang saya perlukan untuk melakukannya. Jadi saya di sini untuk menanyakan apakah Anda tertarik untuk melangkah lebih jauh dengan perjanjian kita. Beberapa tetua di daerah sekitarnya, pucat karena beberapa Minos. Kata-kata, mudah memahami apa yang dia lakukan. Dia ingin meredam kekuasaan negara. Menggunakan sumber dayanya untuk mendapatkan dukungan luar atas tindakannya. Bajingan, dia mengambil kesempatan terakhir keluarga-keluarga itu untuk berteriak minta tolong. Situasi kekuatan. Vogel yang tidak menginginkan Minos sebagai pemimpin mereka tidaklah baik jika memikirkan kekuatan individu kaisar. Namun mengingat mereka juga memiliki beberapa rekan majelis yang tidak menerima gagasan mereka, situasi mereka bahkan lebih buruk lagi. Mereka bahkan tidak bisa dianggap melawan Minos. Sebaliknya, mereka lebih bersifat tambal sulam, yang bisa terkena ancaman internal dan eksternal. Jadi alternatif terakhir bagi Vogel adalah 3 sekutu historis mereka. Dari ketiga negara tersebut, 2 negara bagian belum menunjukkan banyak persaudaraan akhir-akhir ini. Namun masih ada kemungkinan salah satu dari negara tersebut memutuskan untuk membantu pada saat yang paling membutuhkan. Bagaimanapun, masa kini Vogel bisa jadi adalah masa depan salah satu kerajaan ini. Jika mereka tidak membantu mencegah situasi Vogel agar tidak dapat dipulihkan, mereka akan segera menghadapi masalah yang sama. Jadi Minos menggunakan negara itu untuk membeli dukungan dari Roser dan Albano adalah langkah yang menentukan untuk membunuh harapan yang mungkin masih dimiliki oleh beberapa musuhnya di wilayah itu. Tanpa dukungan dari luar, kekuatan itu akan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Minos. Iris juga menyadari hal ini. Karena dia adalah salah satu yang tertua di sana, meskipun dia terlihat semuda Minos. Tapi dia sudah setuju untuk berdiri di sisinya, jadi bukan karena peringatan inilah dia akan mundur. Benarkah?
Kalau begitu, aku akan bahagia. Tapi Joan, level 72, lalu berkata, aku ingin melihat kemampuanmu. Saya tidak tahu apakah saya bisa mempercayai perkataan Anda jika Anda tidak menunjukkan bahwa Anda bisa melakukan itu. Joan, Iris berteriak pada putrinya, melihat betapa bodoh dan impulsifnya wanita ini, bahkan mengingat level dan usianya. Minos mungkin mengatakan yang sebenarnya, namun meskipun tidak, kita akan menemukan kebenarannya dalam beberapa jam lagi. Dia memikirkan hal ini sambil menatap putrinya dengan penuh arti. Joan tidak tahu apa yang dipikirkan ibunya, tapi dia tahu itu tidak mendukung gagasan bodohnya. Sebelum dia bisa menarik kembali kata-katanya, Minos tersenyum dan berkata, tidak apa-apa bagiku. Bagaimana kalau kalian semua menjadi rekan latihanku? Dia menunjuk dengan salah satu tangannya kepada semua orang di sana, bahkan Queen West. Para tetua itu saling memandang dan menggumamkan suara keraguan karena kata-kata itu, tapi sebelum mereka sempat berpikir lebih baik, Minos terbang tinggi, membuat lubang di langit-langit area itu. Kemudian dia mengaktifkan tekniknya, Chaotic Gravity, dan membuat semua orang mengikutinya. Entah orang-orang itu mau atau tidak, orang-orang itu segera menyadari bahwa kemampuan Minos telah berkembang pesat ketika mereka merasakan hal ini. Dengan bukti itu, mereka menyadari bahwa perkataannya tidak boleh bohong. Tingkat penindasan itu, Iris berpikir saat wajahnya berubah menjadi serius. Dengan perasaan berdiri di depan seseorang yang lebih unggul darinya. Bagaimana bisa? Beberapa tahun yang lalu, dia jauh lebih lemah dariku. Matanya berkibar saat Minos mengaktifkan avatarnya. Tidak hanya membuat dia, tetapi semua orang merasakan tekanan besar dari kultivasinya. Pada saat itu, ketika mereka merasakan gravitasi yang besar mencoba menjatuhkan mereka, mereka menyadari energi mereka menghilang ke dalam cincin hitam di tubuh mereka. Pada saat yang sama, beban mental yang disebabkan oleh mimpi tanpa batas segera mulai menimpa para orang suci spiritual tingkat menengah ini. Joan adalah satu-satunya orang suci spiritual tingkat rendah di antara mereka, jadi dialah yang pertama pingsan, bahkan tidak sempat mengamati Minos. Kekuatan setelah dia berhenti terbang tak terkendali ke arahnya. Sementara itu, Minos menggunakan kemampuan visualnya yang dikombinasikan dengan laut hitam dan segera membuat orang-orang tersebut merasakan mimpi buruk menghadapi musuh yang mampu melihat kelemahan mereka dan ayolah, saya tidak ingin berkelahi, jadi bertarunglah di antara kalian sendiri. Dia memikirkan hal ini ketika dia memerintahkan yang lemah di sana untuk menyerang yang lebih kuat. Saat kegelapan menutupi ruang luas di atas istana kerajaan Albano, sang ratu, untuk pertama kali dalam hidupnya, mendapati dirinya diserang oleh bawahannya yang paling setia. Kekuatan, salah satu dari mereka mengaktifkan avatar jiwanya dan meninju tubuh rohaninya ke arah Iris. Melihat monster mengerikan di dalam diri wanita itu. Matilah, setan, saya tidak akan membiarkan Anda mencemari lingkungan sekitar yang mulia. Orang itu berteriak dengan nada heroik, mulai bertarung atas nama dewinya. Iris melihat ini dan kemudian melihat ke dalam Minos. Merasa luar biasa kemampuan yang dimilikinya untuk membuat musuh menjadi sekutu dalam hitungan sepersekian detik. Kekuatan yang luar biasa. Dia bisa mengubah banyak lawannya menjadi sekutu dan dengan demikian membuatnya lebih mudah untuk mendominasi kelompok sebesar itu. Tidak sia-sia, begitulah cara dia mengalahkan para tetua majelis Vogel. Wanita ini menyimpulkan hal ini, tidak memiliki gagasan sedikitpun bahwa Minos bahkan belum mengaktifkan laut gelap selama aksinya di ibu kota Vogel. Minos bisa membayangkan apa yang ada di pikiran sekutunya karena itulah tujuannya. Dia akan mengetahui apa yang telah dia lakukan di Vogel, jadi melihat sisi baru yang belum dia tunjukkan di wilayah itu, akan menjadi rangsangan tambahan baginya untuk ingin melanjutkan sisi baiknya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1483 ancaman yang sama. Setelah selesai menunjukkan kepada pemimpin lokal apa yang dia mampu, Minos tidak berbuat banyak dan menonaktifkan teknik dan kemampuannya. Karena itu, Iris lolos dari penderitaan di tangan bawahannya, sementara orang-orang itu menyadari betapa rentannya mereka, bahkan pada level mereka. Dan meskipun mereka merasa malu dan meminta maaf kepada Ratu, mereka semua merasa hormat pada Minos. Menyadari bahwa dia bisa bertarung melawan sekelompok besar orang suci spiritual seperti yang dia klaim. Dengan itu, Minos dan orang-orang itu turun dari langit setempat dan kembali ke istana kerajaan, di mana mereka akan segera mulai mendiskusikan masalah bisnis. Dia ingin mendapatkan keuntungan dari sumber daya Vogel dan isolasi keluarga bangsawan di wilayah itu. Namun di sisi lain, para pemimpin Albano ini tidak menginginkan masalah dengan Minos dan juga menyukai gagasan untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Akibatnya, mereka yang akan kehilangan kekuasaan di Vogel adalah mereka yang akan membayar biaya negosiasi yang dilakukan Minos. Sementara dia dan sekutunya akan memanfaatkan situasi tersebut. Hari yang lain, saat Minos masih berada di Albano, berita tentang apa yang terjadi di Vogel sudah menyebar ke seluruh wilayah itu, bahkan sampai ke Blackrock dan Flaming Empire. Di Roser dan Albano,
Negara-negara bagian tersebut keluarga bangsawan terkejut saat mengetahui bagaimana Minos telah mengalahkan 150 orang suci spiritual. Mencuri budidaya dari sebagian dari mereka dan menghancurkan mereka. Mereka seolah-olah mereka bukan apa-apa. Pada saat yang sama, keluarga kerajaan kedua kerajaan ini mencatat bahwa apa yang terjadi di Vogel jauh lebih buruk daripada yang dikatakan atau ditunjukkan Minos kepada mereka. Bagaimanapun, seseorang yang mampu mencuri budidaya lawan, bahkan untuk sementara, adalah monster dimanapun di dunia ini. Namun hal itu hanya membantu mereka mengonfirmasi apa yang telah mereka bicarakan dengan Minos dan merasa lebih baik karena memihaknya sejak konfrontasi pertamanya. Dengan majelis beberapa bulan lalu, yang paling terkesan adalah keluarga West, yang masih memiliki Minos di ibu kotanya tetapi juga melihat bahwa dia bisa berbuat lebih banyak daripada yang dia lakukan di Vogel. Laut Hitam juga sangat buruk. Sementara itu, di Blackrock, keluarga kerajaan dan bawahannya benar-benar terkejut dengan tindakan Minos. Maju ke tahap ke-8 dan kemenangannya atas pasukan Vogel. Hanya Flaming Empire yang bereaksi lebih baik terhadap segala hal karena mereka memiliki lebih banyak informasi tentang Minos. Kemungkinan kemajuan dan niatnya terhadap Vogel. Di ibu kota kerajaan Flaming, Isabella bersemangat pagi ini, senang dengan penampilan Minos. Keberhasilan mencapai level 70 dan mungkin meningkatkan kualitas fisiknya. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk memberitahunya tentang kemajuan kualitatif Minos karena, dengan keterampilan yang dia tunjukkan di Vogel, dia tidak perlu mendengar lebih banyak untuk mengetahui hal seperti itu. Karena dia sekarang memiliki level dan kualitas fisik yang lebih mirip dengannya. Wanita berambut merah ini mau tidak mau berharap untuk bertemu kembali dengannya, yang dijadwalkan selama beberapa minggu. Karena suasana hatinya yang baik, beberapa anggota tingkat tinggi negara bagian ini tidak begitu peduli dengan Minos. Kemajuan dan tampilan kekuatan yang mengejutkan. Namun meski begitu, beberapa orang suci spiritual tingkat tinggi agak khawatir dengan kemampuan tempur yang telah dicapai Minos hanya dengan mencapai level 70. Mereka sudah berada di akhir tahap ini dan hampir tidak bisa berkembang. Tetapi seseorang di level 70, seperti dia, dapat dengan mudah menaikkan beberapa level dalam beberapa tahun, bahkan di kekaisaran. Jadi berita yang datang dari Vogel sudah cukup untuk menempatkannya di jajaran pemimpin lokal, bahkan mengabaikan senjata fusi dan pemusnah massal miliknya. Jika dia memutuskan untuk menggunakannya, bahkan keluarga kekaisaran pun bisa gemetar di depan Minos. Justru karena itu, tetua tertinggi keluarga ini mengadakan pertemuan darurat dengan eselon atas keluarga ini. Apa yang bisa kita lakukan jika Minos berbalik melawan kita? Berapa banyak kerusakan yang dapat dia timbulkan dengan pasukannya saat ini? Tetua tertinggi bertanya sambil memasang ekspresi jelek di wajahnya. Seorang pria level 78 lalu berkata, jika dia benar-benar bisa mencuri budidaya lawannya untuk sementara waktu, maka menurutku itu akan menjadi pertarungan berdarah, tetua tertinggi. Dia mungkin bisa membunuh banyak pemimpin lokal sebelum dia terluka parah atau kemampuannya kehilangan pengaruhnya. Keheningan hadir setelah kata-kata itu, dengan semua orang di sana merasa bahwa ini tidak berlebihan tetapi sebuah kenyataan. Semuanya sudah menganalisis Minos, cara bertarung selama serangan terakhirnya melawan sekte pembunuhan orang suci. Karena itu, mereka tahu betul bahwa Kaisar Stuart memiliki lebih banyak cara untuk bertindak daripada yang dia tunjukkan di Vogel. Mengingat bahwa semua kemampuan kultivator berevolusi seiring peningkatannya, orang-orang ini tahu bahwa semua karakteristik Minos lainnya telah meningkat. Karena itu, dia seharusnya menjadi setidaknya 2 kali lebih buruk dari yang dia tunjukkan. Sekarang kami hanya bisa berdoa agar dia menepati janjinya, menyelamatkan yang mulia. Dan tidak menyalahgunakan kekuatannya. Seseorang berkomentar, jika dia menginginkan darah dalam sebuah penaklukan, kita tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya. Tapi kemudian seorang wanita berkata, kami tidak ada hubungannya. Sebaiknya kita menerima bahwa Master Sekte Stuart sudah berada di level yang sama dengan kita atau lebih tinggi. Kalau begitu, mari kita lihat sisi baiknya dari semua ini. Sisi baiknya, tetua tertinggi, yang tidak menyukai Minos, bertanya sambil memandang aneh pada wanita itu. Minos lebih kuat, jadi mungkin dia bisa membantu kita menghadapi Mortimer ketika dia lepas kendali. Oh, semua orang di ruangan itu membuka mulut mereka menyadari. Mencatat bahwa mereka bisa memainkan satu kejahatan melawan yang lain dan mungkin menyingkirkan 2 masalah sekaligus. Jika itu terjadi, itu akan menjadi hasil terbaik. Sementara itu, di ibu kota Blackrock, raja negara bagian ini baru saja menerima pesan dari salah satu sekutu terbesarnya di Vogel dan sudah berdiri di samping penasihat kerajaannya. Minos telah melakukan apa yang paling mereka takuti, tapi tidak hanya itu, dia mendapatkan kekuatan yang sulit mereka hentikan. Jadi suasananya muram di istana kerajaan yang indah di kota tepi pantai ini. Yah, kita bisa menganggap Minos berada pada tingkat ancaman yang sama dengan Harold sebelum hilangnya individu ini. Raja berkata dengan keras sambil mengepalkan tangannya.
Tepat ketika dia berpikir dia bisa memiliki masa depan yang lebih damai di negaranya dengan penculikan Harold. Ancaman yang sama buruknya atau bahkan lebih buruk daripada ancaman kaisar itu muncul. Itu pasti akan membuatnya sedikit stres. Dia melanjutkan, maka kita hanya bisa percaya bahwa sekutu kita tidak akan melakukan kesalahan dengan memihaknya. Jika kita bersatu lagi, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menjauhkannya. Seperti yang kita lakukan pada Flaming Empire selama ribuan tahun. Benarkah begitu? Beberapa orang di sana bertanya-tanya, merasa bahwa situasinya jauh lebih buruk daripada yang diperkirakan raja. Lagi pula, jika Minos adalah ancaman yang levelnya sama dengan Harold, masalah mereka jauh lebih dalam karena Flaming Empire masih menjadi musuh mereka. Dengan kata lain, mereka sekarang memiliki dua raksasa dengan level yang sama untuk mengancam mereka. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1484 tujuan baru. Di penghujung hari itu, Minos akhirnya meninggalkan Albano untuk mengunjungi Blackrock, negara bagian terjauh dalam perjalanannya. Namun sebelum dia meninggalkan ibu kota Albano, lebih dari 100 orang suci spiritual telah muncul di alun-alun teleportasi setempat untuk mengucapkan selamat tinggal dan mendoakan semoga sukses di Blackrock. Banyak pemimpin lokal telah mendengar bahwa Minos berada di kota mereka menangani urusan dengan ratu, jadi mereka mencoba untuk berinteraksi dengannya. Minos sekarang jauh lebih kuat dari semua orang di kota ini dan dapat dengan mudah memusnahkan mereka jika dia mau. Jadi mereka pikir yang terbaik adalah menunjukkan posisi menguntungkan mereka kepada Kaisar Stuart dengan muncul untuk menyambutnya. Dia telah bertemu dengan para leluhur dan ibu pemimpin setempat untuk melakukan pembicaraan dan bisnis pada beberapa jam sebelumnya. Namun, banyak orang lain yang belum berkesempatan melakukan hal serupa. Jadi saat dia berjalan bersama Iris dan Joan menuju pelabuhan teleportasi, dia menyapa banyak dari orang-orang ini. Yang mulia, selamat jalan. Kuharap orang-orang keras kepala dari Blackrock itu tidak mempersulitmu. Seorang wanita level 75 berkata sambil menggoyangkan salah satu Minos. Tangan. Dia mengangguk padanya dan tersenyum, beralih ke orang berikutnya, orang terakhir yang harus dia sapa sebelum dia pergi. Dia tidak punya kewajiban untuk bersikap sopan kepada siapapun di sana. Tapi tidak buruk membiarkan pintu tetap terbuka. Lagi pula, kita tidak pernah tahu masalah apa yang akan terjadi selanjutnya dan siapa yang perlu terus berkembang. Sebagai seseorang yang lebih suka memiliki sekutu daripada musuh, Minos tidak melihat ada masalah dalam menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia bukanlah monster yang tidak bisa ditoleransi. Yang mulia, saya akan segera mengunjungi kota kering untuk mengirim hadiah dan mencoba bisnis baru dengan kerajaan Anda. Seorang lelaki tua berkata sambil tersenyum. Saya mendengar bahwa Putri Sarah sudah tidak jauh lagi memulai perjalanannya dalam berkultivasi. Jadi aku akan mengambil kesempatan ini untuk membawakan beberapa hadiah untuknya juga. Aku yakin dia akan menyukainya. Minos menjabat salah satu tangan orang itu. Setelah itu, dia menoleh kedua wanita terpenting di keluarga West dan berkata, "Yah, itu saja. Sekarang saya akan pergi ke Blackrock dan kemudian ke Flaming Empire. Kamu harus menjaga dirimu sendiri ketika sampai di Blackrock. Orang-orang itu pasti sudah mengetahui apa yang terjadi saat Anda tiba di sana." Joan menyarankan, mengetahui bahwa Minos memerlukan waktu beberapa hari untuk mencapai ibu kota negara bagian itu. Di antara 4 wilayah musuh Kekaisaran Flaming, beberapa di antaranya lebih dekat satu sama lain dengan ukuran berbeda. Itu bukan hanya masalah geografis tetapi juga politik. Misalnya, Vogel belum pernah berada terlalu dekat dengan Albano, itulah sebabnya Abe Vogel menggunakan negara bagian Iris West untuk mencoba menyerang Dataran Hitam beberapa tahun lalu. Tapi Roser dan Albano sangat dekat, dan kedua ratu itu bahkan berteman. Oleh karena itu, terdapat lebih banyak pelabuhan teleportasi antara kedua negara bagian ini dibandingkan antara Vogel dan salah satu negara bagian tersebut. Minos berteleportasi ke Roser begitu cepat karena dia memiliki pos tentara di daerah tersebut. Setelah itu, dia menggunakan pelabuhan teleportasi Albano dan Roser untuk melakukan perjalanan. Tapi sekarang dia akan pergi dari Albano ke Blackrock, dua negara bagian yang secara politik tidak begitu dekat dibandingkan dengan situasi Blackrock dan Vogel. Dia harus terbang jauh lebih lama daripada yang bisa dia lakukan untuk berteleportasi. Kemudian pada saat dia tiba di kota itu, keluarga kerajaan Blackrock pasti sudah mendapat kabar terbaru dari Vogel. Aku akan berhati-hati. Minos tersenyum sebelum mendengarkan Iris. Baiklah, semoga sukses dalam perjalananmu. Saya berharap semuanya berjalan baik bagi kekaisaran, dan kita dapat tumbuh dengan damai. Ya, itu akan terjadi. Dengan itu, dia memasuki susunan teleportasi di alun-alun itu, segera setelah itu menghilang dan membuat orang-orang yang paling terdesak oleh kehadirannya merasa lega. Dia akhirnya pergi. Joan berkomentar sambil mengingat adiknya, yang tidak mengalami tekanan yang sama saat berada di dekat Minos sejak dia mengasingkan diri. Dulu akhirnya mencapai level 69 lebih dari 1,5 tahun yang lalu dan sekarang mencoba untuk maju ke tahap berikutnya.
Karena itu, dia tidak lagi berada di Minos, wilayah yang mewakili keluarganya di Kekaisaran. Setelah menghela nafas dan mulai berjalan kembali ke istana kerajaan, Iris berkomentar kepada putrinya. Sekarang kami hanya bisa berkomitmen padanya dan berharap dia berhasil. Hanya dengan cara itulah kami bisa berkembang juga. Setelah berangkat dari kota itu, Minos segera mencapai titik paling ekstrim di Albano, di perbatasan dengan wilayah ini, Blackrock dan Flaming Empire. Di sana, di sekitar medan perang antara dua kerajaan dan kekaisaran, Minos terbang menuju jalur pertempuran tanpa mempedulikan orang-orang di ketiga sisi yang mengawasi area tersebut. Beberapa bertempur, karena Flaming Empire masih terus menekan perbatasan untuk memenuhi perjanjian antara Minos dan Harrow. Dengan demikian, beberapa serangan dari para suci spiritual tingkat rendah dan menengah mengitari lingkungan sekitar sementara kaisar spiritual juga bertarung di daerah tersebut. Minos mengabaikan semua orang dan terbang ke tengah zona perang itu, menggunakan tekniknya untuk mengusir semua serangan yang datang padanya. Sementara Chaotic Gravity menangkis serangan fisik, serangan spiritual diserap olehnya, memberi Minos lebih banyak kekuatan untuk terbang menuju tujuannya. Tidak ada pelabuhan teleportasi selain milik tentara kerajaan yang berjarak sekitar 500 km ke wilayah ini. Jadi Minos harus terbang ke kota pertama di area ini yang memiliki pelabuhan teleportasi yang menawarkan layanan ini kepada orang yang membayar. Di tengah ketergesaannya terbang melintasi area itu. Mereka yang terlibat di pihak konflik mulai memperhatikan Minos, terkejut melihat bagaimana Saint Spiritual level 70 bisa terbang begitu cepat namun juga menahan serangan mereka. Siapa itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Seorang kaisar spiritual yang tidak mengetahui berita terbaru bertanya-tanya ketika dia melihat ke arah Minos. Namun beberapa orang suci spiritual di area tersebut dapat mengenali siapa orang tersebut dan segera mulai berteriak kepada kelompoknya masing-masing. Mundur, mundur, saya bilang, mundur, mundur segera, berhenti melancarkan serangan dan kembali ke perkemahan. Beberapa teriakan serupa terjadi di ketiga sisi perbatasan itu. Dan para ahli di sana khawatir Minos akan bertindak melawan mereka karena kurangnya rasa hormat. Bagaimana mereka bisa terus bertarung di hadapan Minos? Seseorang yang mampu mengalahkan puluhan biksu spiritual sendirian? Seseorang seperti itu pantas dihormati semua orang, dan segera orang yang terkuat berhenti bertarung. Mundur saat mereka melihat ke arah Minos. Sementara itu, para ahli Blackrock memasang ekspresi buruk di wajah mereka, merasa tidak enak karena Minos terbang langsung ke wilayah mereka. Segera, kirimkan pesan kepada Yang Mulia untuk memperingatkan bahwa Minos Stuart mungkin sedang menuju kota kita. Kami tidak tahu niatnya, tapi itu pasti tidak baik setelah apa yang terjadi di Vogel. Seorang pria level 76 berteriak kepada anak buahnya ketika dia terbang menuju kamp pasukannya di dekatnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1485 hadiah. 4 hari kemudian, saat ini, Minos sedang tiba di ibu kota Blackrock, dalam keadaan yang belum dia kenal lebih baik. Tapi dia ke sana bukan untuk wisata, jadi dia masih harus lewat sana dengan lebih tenang di masa depan untuk mengenal tempat yang sudah disaksikan ini. Kebangkitan dan kehancuran banyak keluarga kuat. Praktisnya seluruh benua tengah mempunyai sejarah yang panjang dan berdarah, dengan masa-masa damai dan perubahan besar, seperti yang terjadi pada masa migrasi besar. Oleh karena itu, setiap negara bagian telah mengalami perubahan besar sejak zaman Henricus Longus, dan Minos menjadikannya hobi untuk belajar sedikit tentang sejarah tempat-tempat tersebut. Namun ketika dia tiba di kota besar ini, dia segera meninggalkannya untuk lain waktu ketika dia punya lebih banyak waktu dan sudah diterima dengan baik. Pada saat itu, Minos bertemu dengan ratusan orang suci spiritual yang tersebar di sekitar kota itu, semuanya mengedarkan energi mereka seolah-olah mereka sedang bersiap untuk perang. Separuh dari ahli itu terbang di atas langit, di pinggiran kota dalam perjalanannya, siap menerimanya. Minos melihat keseriusan di mata banyak orang yang terbang di atas langit setempat dan memandangnya dengan jelek. Dia lalu berkata, tak kusangka suasana hangat seperti itu. Selamat datang setelah tiba di kota ini. Apa itu, teman-teman? Mengapa kalian semua datang menemui saya? Raja negara bagian ini, yang termasuk yang terkuat di daerah sekitarnya, memandang Minos sambil mengenakan baju besi perak dan berkata, Yang Mulia Minos Stuart, apa yang Anda inginkan di wilayah saya? Pasukan Blackrock telah berusaha mencegah Minos mencapai kota ini. Namun segala upaya kerajaan ini untuk menghalangi perjalanan Kaisar Stuart, atau bahkan membuatnya menyerah untuk datang ke tempat ini, telah gagal. Jadi mereka telah mempersiapkan semua bawahan terkuat mereka untuk berada di tempat ini pada masa Minos. Kedatangannya, untuk bertarung berdampingan jika diperlukan. Minos mendengar nada muram dari penguasa itu dan berkata, apakah itu caramu memperlakukan sekutu, Raja Blackrock? Anda memperlakukan saya seolah-olah saya seorang penjahat. Dan bukan, apa yang Anda lakukan di Vogel adalah tindakan kriminal, Yang Mulia. Pria itu berkata, dengan rasa takut namun cukup tulus, yakin bahwa dengan begitu banyak orang di sisinya, Minos tidak akan melewati batas.
Situasi antara Blackrock dan Dataran Hitam sangat berbeda antara Kekaisaran dan Vogel. Oleh karena itu, kemungkinan Minos menyerang keluarga kerajaan dan keluarga bangsawan di negara bagian ini sangat kecil. Tapi ada kemungkinan kecil dia akan menjadi gila dan menyerang mereka. Jadi pria itu tidak 100% yakin bahwa dia tidak perlu bertarung hari ini. Penjahat, melatih pengikutku sekarang adalah tindakan kriminal? Minos tertawa ketika dia melihat sekelilingnya dan menggelengkan bahunya. Yang Mulia tahu bahwa ini bukanlah latihan yang sederhana. Anda jelas-jelas mengancam para pemimpin Vogel. Dan sekarang Anda mengancam kerajaan lain di aliansi kami untuk mengamankan posisi Anda. Raja mengacungkannya ketika anak buahnya gemetar ketakutan. Dia berbicara lebih banyak daripada yang mereka rencanakan, dan sekarang beberapa dari mereka lebih takut akan pecahnya pertempuran. Karena mereka menganggap Minos sebagai monster yang setingkat dengan Harold, mau tak mau mereka takut akan nyawa mereka. Apakah aku mengancammu? Minos menjadi lebih serius. Dari mana kamu mendapatkannya? Yang Mulia tidak perlu berpura-pura bodoh. Saya mendengar tentang perjalanan Anda melalui Albano dan Roser. Kamu bahkan melawan Iris. Oh, itu hanya ujian yang diminta Putri Joan. Bagaimanapun, saya berbisnis dengan Albano dan Roser dan bersedia melakukan hal yang sama di Blackrock. Kata Minos sambil memberi isyarat seolah-olah dia adalah korban di sana, dituduh melakukan hal-hal yang tidak dilakukannya. Kami baik-baik saja apa adanya, Yang Mulia. Kami tidak rela menjual dengan mengorbankan saudara-saudara kami. Upaya di Vogel, kata Raja, dengan tegas memutuskan untuk mendukung keluarga bangsawan yang menginginkan kemerdekaan di wilayah itu. Jika dia meninggalkan mereka, keluarga-keluarga itu tidak punya pilihan lain. Mereka akan terpaksa hidup di bawah kekuasaan Minos, yang tentunya akan menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Dia tidak ingin hal itu terjadi pada negaranya, dan jika itu terjadi, dia ingin mempunyai alternatif lain. Jadi dia bertekad untuk mendukung Vogel, meskipun dia harus merelakan sebagian keuntungannya dengan Minos. Oh, Minos bosan berdialog dengan orang itu dan berkata, "Ya, Dataran Hitam tidak perlu bersekutu dengan negara-negara yang tidak berminat berdialog. Kalau itu mau kalian, ayo akhiri hubungan kita di sini. Saat Anda diasingkan dan terancam. Semoga berhasil menemukan titik terang di ujung terowongan." Sebagai hadiah perpisahan, Minos menyatukan kedua tangannya saat avatar jiwa muncul dari tubuhnya. Semua orang di sekitar menyadari bahwa Minos akan melakukan sesuatu setelah kata-kata negatifnya dan mengaktifkan kekuatan mereka, yang telah dipersiapkan untuk ini. Sialan, apakah dia benar-benar akan menyerang kita? Apakah kita benar-benar tidak punya pilihan selain bertarung? Tetua tertinggi keluarga kerajaan bertanya-tanya ketika dia melihat bangunan di sekitarnya berubah menjadi puing-puing dan bergabung. Dengan puing-puing lainnya membentuk meteor besar. 10 dari gugusan batuan ini telah terbentuk dalam sekejap mata, dan kemudian Minos menembakkannya ke arah banyak orang di sekitarnya. Hal seperti itulah yang akan kamu temukan di negaraku jika kamu berani mengangkat senjata ke arahku. Dia berteriak sebelum terbang tinggi ke udara, berniat untuk segera pergi setelahnya. Sial, seberapa cepatkah itu? Orang-orang di sekitar bertanya-tanya ketika mereka menyadari kecepatan luar biasa dari gugusan batu tersebut, terbang secepat suara dan menyapu sekeliling. Karena kekacauan yang terjadi, Minos meninggalkan kota itu tanpa meninggalkan jejak, kecewa karena dia tidak memiliki kesempatan untuk berdagang di sana. Saat dia pergi, bencana menyebar ke seluruh kota besar itu, dan beberapa tetua dari organisasi lokal bekerja agar kota tersebut tidak menderita secara berlebihan. Tapi, di saat yang sama, banyak yang menderita, menerima kerusakan yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan dibandingkan yang dialami Mino. Korban di Vogel. Minos tidak menggunakan kekuatan mematikan di Vogel, tapi di kota ini, dia telah menunjukkan lebih banyak kekuatannya. Bertindak untuk meninggalkan efek samping pada orang-orang yang ingin menentang kekaisaran. Tidak ada yang akan mati, tapi orang-orang ini akan menyimpan bekas luka dari peristiwa ini dalam ingatan dan tubuh mereka. Itu adalah pengingat bahwa Minos ingin pergi demi orang-orang ini. Bajingan Stuart, saya tahu saya tidak bisa mempercayai keturunan keluarga Coleman, teriak sang raja dalam hati seraya terlempar oleh batu yang menimpanya. Sementara itu, para saint spiritual gereja di tempat ini memperhatikan dengan cermat ke arah mana Minos melarikan diri, menyadari bahwa orang ini jauh lebih buruk dari yang mereka kira. Seperti yang diharapkan, melihat sesuatu selalu berbeda dengan membayangkan sesuatu melalui cerita. Seorang suci spiritual tingkat menengah dengan peringkat ini memikirkan hal ini ketika dia mengingat bahwa Minos sedang melakukan hal ini. Istrinya telah membentuk faksinya sendiri di dalam gereja. Karena dia belum menjadi bagiannya, dia segera mulai mempertimbangkan untuk bergabung dengan orang-orang ini pada saat ini. Mungkin sebaiknya aku bicara dengannya? Bangkitnya Dataran Hitam bab 1486 Perubahan Kerajaan Tata Ruang. Setelah Minos pergi, dalam hitungan menit, pusat ibu kota Blackrock yang indah, yang beberapa saat lalu masih rapi, berubah menjadi tempat yang hampir hancur total.
Evolusi chaotic gravity tidak hanya menghancurkan beberapa bangunan untuk menciptakan meteor yang dia gunakan untuk menyerang ratusan orang suci spiritual yang mengelilinginya. Akibat dari serangan tersebut juga menimbulkan dampak yang drastis bagi kota tersebut. Para suci spiritual terkuat di kerajaan itu menderita akibat terburuk, setelah menahan sebagian besar kekuatan serangan Minos. Meniup, namun berbagai pecahan yang tersisa dari gugusan batu besar menghantam berbagai bagian kota itu. Jadi sekarang kota ini tampak seperti lingkungan yang ditinggalkan setelah pertempuran besar, di mana hanya asap dan orang-orang yang memberikan petunjuk bahwa ini adalah rumah dari jutaan orang. Korban dari peristiwa ini tidak akan terlalu besar. Namun, banyak juga yang terkena dampak karena tempat kerja mereka hancur atau rumah mereka hancur. Namun di tengah-tengah hal ini, para suci spiritual yang sebelumnya terbang di sekitar area tersebut, melindungi kota Minos, adalah yang paling terkena dampaknya. Tidak ada yang meninggal karena penyakit Minos menyerang. Namun, beberapa orang terkuat, termasuk sang raja sendiri, telah menderita kerusakan yang sangat besar, sampai-sampai beberapa orang bahkan tidak tahu apakah mereka akan pulih. Kaisar Stuart tidak menggunakan kekuatan mematikan di Vogel, sehingga semua orang di sana pada akhirnya bisa pulih. Tapi di Blackrock, tempat yang menentangnya untuk menyuarakan setiap kata yang diperlukan, dia telah menggunakannya. Konsekuensinya persis seperti yang dirasakan oleh puluhan spesialis di kota itu saat ini. Aib, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Minos terkutuk itu bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Raja berteriak ketika dia merasakan salah satu kakinya remuk. Pada saat yang sama, para dokter keluarga kerajaan di dekat penguasa semuanya berwajah pucat, untuk pertama kalinya dalam berabad-abad melihat pria ini terluka parah. Saat ini, Raja Blackrock adalah negara musuh terkuat di Kekaisaran Flaming, berada di level 78, dengan usianya lebih dari 4.000 tahun. Tetapi bahkan pada level ini, dia telah terluka parah oleh Minos, dan sekarang ahli lokal tidak dapat membantu orang tersebut. Bahkan ada perawatan untuknya, tapi untuk itu, dia harus menghabiskan banyak uang untuk menyewa spesialis dari kerajaan Evergreen. Karena ini adalah hal yang sulit didapat, Minos telah memastikan bahwa Blackrock akan melemahkan prajurit utamanya setidaknya selama beberapa tahun. Itu mungkin tidak terlalu berarti bagi negara-negara bagian ini dan para ahli berpengalaman, tapi bagi kerajaan dataran hitam dan generasi muda. Minos, itu sudah cukup baginya untuk tumbuh tak terkendali. Karena itu, semua orang di sekitar raja memasang ekspresi buruk di wajah mereka, melihat bagaimana mereka kalah dari Minos sebelum konflik antar pihak dimulai. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Lebih dari separuh pasukan kita terluka parah. Bahkan jika banyak ahli kita pulih suatu hari nanti, setidaknya untuk 2 atau 3 tahun ke depan. Kita akan rentan terhadap segala macam ancaman. Seorang tetua level 76 yang tidak berada di sana pada saat keadaan terburuk berkata, merasa menemui jalan buntu. Situasinya sungguh mengerikan. Berapa kali dalam sejarah sebuah negara bagian terdapat lebih dari 70% ahlinya terluka dan tidak mampu berperang? Tidak hanya itu, Blackrock tidak hanya tidak mampu melindungi dirinya sendiri, tapi juga berada dalam kondisi yang sangat rentan karena Flaming Empire berada di belakangnya. Namun pada saat yang sama, negara bagian tersebut kini juga memiliki dataran hitam di dekatnya terlihat. Anehnya dalam hal itu, orang-orang dari keluarga kerajaan kemudian menutup mata memikirkan situasi ini dan membuat ekspresi penyesalan. Sialan, situasi kita sekarang sangat buruk sehingga skenario terbaiknya adalah kita menyerah pada dataran hitam sebagai imbalan atas perlindungannya. 3 hari kemudian, setelah berangkat dari ibu kota Blackrock, Minos menuju negara bagian itu menuju Flaming Empire, tapi tidak terburu-buru. Dia punya banyak waktu sampai pertemuan para pemimpin lokal di negara bagian Isabella. Meski begitu, dia masih berada di Blackrock, di kawasan hutan luas yang didominasi oleh binatang buas. Yah, aku akan menghilang untuk sementara waktu. Minos berkata kepada makhluk bersisik yang ada di depannya, memandangnya seolah-olah sedang bertatap muka dengan dewanya. Tapi itu tidak sia-sia. Minos telah menyelamatkan makhluk ini beberapa jam yang lalu sementara 3 binatang lainnya di level 75, 76, dan 77 menyerangnya. Dalam keadaan itu, makhluk berkaki 4, rahang memanjang, dan banyak gigi tajam di mulutnya ini hampir mati. Minos menyelamatkannya bukan karena kemurahan hati tetapi karena dia terlibat dalam serangan yang dilakukan ketiga orang tersebut. Setelah menyelamatkan makhluk tersebut, dia mengambil kesempatan itu untuk mendapatkan pemandu dan tunggangan. Baiklah, Tuan, warna hijau tua itu diucapkan dengan nada penuh rasa hormat. Kemudian Minos menghilang dari area tersebut, berangkat ke kerajaan tata ruang, di mana para wanitanya telah menunggunya. Benar, saat itu, Minos muncul di kerajaan tata ruang, bahkan sebelum dia melihat ke berbagai orang di sana, dia memperhatikan arah kerangka binatang raksasa di sana. Sejak ia maju ke tahap ke-8 dan meningkatkan kualitas fisiknya, Minos langsung merasakan sesuatu yang berbeda setelah mengunjungi kerajaan tata ruang.
Dalam situasi ini, sekali lagi, dia merasakan aliran energi spiritual di dalam tulang kerangka besar yang sedang beristirahat. Di salah satu sudut area pelatihan kuil ini, dia sudah merasakan hubungan ringan dengan tulang-tulang ini sebelumnya. Namun, saat ini, perasaan itu telah meningkat secara signifikan, dan dia hampir merasa bisa mengendalikannya. Dari apa yang dia rasakan, pengendalian hal-hal seperti itu tidak hanya bisa terjadi di masa depan, tapi dia juga merasa bahwa dia bisa berkomunikasi dengannya. Karena itu, ketika dia melihatnya muncul kembali di kerajaan tata ruang, dia melihatnya sekali lagi, merasa cemas tentang masa depan. Aku yakin aku tidak perlu mengembangkan fisikku untuk bisa mengendalikannya. Selama levelku terus meningkat, aku akan bisa melakukan itu dan banyak lagi. Dia berpikir sebelum akhirnya melihat berbagai orang yang berlatih di sana. Kemudian seorang gadis muda, berukuran setengah dari Minos, mulai berlari ke arahnya, berteriak padanya. Ayah, ayah! Sarah lari dari tempat Kila dan Emlyn terbaring di dekat tulang-tulang itu. Pada saat yang sama, Minos melihat Abi dan Ruth bermeditasi di kejauhan sementara Gloria bertarung dengan beberapa tetua sekte awan abu-abu di ruang itu. Kamu semakin hari semakin besar, Sarah. Ibumu memberi makan apa padamu? Minos bermain dengan putrinya sambil menggendongnya dan mengangkatnya. Sarah tertawa, segera menceritakan beberapa hal kepada ayahnya sambil menikmati berada di dekat pria yang terkadang harus pergi ke tempat berbahaya yang tidak bisa dia datangi. Minos akan tinggal selama 5 hari berikutnya untuk berkultivasi dan berlatih di kerajaan tata ruang, membantu bawahan dan keluarganya menjadi lebih kuat. Dan mempertahankan kehadiran kebapaan yang dibutuhkan Sarah. Setelah periode ini, dia akan pergi untuk kembali ke kawasan hutan tempat dia berangkat. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1487 menarik para ahli. Ketika dia muncul kembali di hutan yang dia tinggalkan sebelumnya, Minos menemukan binatang bersisik hijau tua itu menunggunya dalam posisi yang sama seperti sebelumnya. Namun, ketika dia muncul dari tempat dia pergi, Kaisar Stuart segera bertemu dengan 6 monster kuat lainnya dari area Blackrock ini. Semuanya berasal dari spesies yang sama dengan makhluk yang dia serang ketika dia menyelamatkan nyawa orang tersebut beberapa hari yang lalu, sama kuatnya dengan makhluk yang dia bunuh. Menyadari bahwa mereka ada di sana untuk menemuinya karena situasi itu, Minos segera melepaskan auranya saat dia tiba dari kerajaan tata ruang. Apakah kamu di sini untuk membalas dendam? Jika ya, bersiaplah untuk mengalami nasib yang sama seperti orang bodoh yang melibatkanku dalam penyerangan terhadap Little Green. Ucapnya sambil mengacu pada binatang besar berukuran panjang 12 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 3 meter yang berdiri di depannya, menunggunya. Saat kata-kata itu diucapkan, dan laut hitam tampak mengagetkan masing-masing makhluk itu, ke-6 individu itu merasakan tulang punggung mereka merayap, bahkan jiwa mereka bergetar ketakutan. Ini suatu kesalahan, Yang Mulia. Salah satu dari mereka berteriak dengan agak gelisah. Kami tidak membalas dendam, ya, kami datang ke sini untuk meminta maaf atas sikap anggota suku kami. Mereka tidak menyadari kehebatanmu pada waktunya dan melakukan dosa besar. Itu benar, mereka semua mendapatkan nasib yang pantas mereka terima. Seorang bipedal yang ditutupi bulu putih berkata sementara yang lain menggelengkan kepala sebagai dukungan. Mereka yang menyerang makhluk hijau tua di depan Minos adalah pemimpin suku dari 6 tetua ini. Namun hubungan masa lalu di antara mereka tidak lagi penting terlepas dari apakah mereka berada di bawah hukum atau sebaliknya. Saat makhluk yang lebih kuat datang dan membunuh mereka, mereka tidak lagi menjadi diri mereka yang dulu, menjadi makhluk mengerikan yang mampu menyerang Yang Mulia. Yang lebih kuat tentu saja merupakan pahlawan yang harus dipertahankan dan dipuji. Sedangkan yang kalah dan lebih lemah adalah makhluk keji yang ditakdirkan untuk mendapatkan yang terburuk. Binatang buas, lebih dari semua makhluk lain di dunia ini, menanggapi hal ini dengan serius. Dan para tetua itu ada di sana untuk menunjukkan kemampuan mereka untuk meninggalkan mantan pemimpin mereka agar tidak terlibat dalam penganiayaan apapun dari Minos. Dengan itu, mereka telah berada di sana selama lebih dari 4 hari menunggu Kaisar Stuart, beserta hadiah yang telah mereka siapkan untuk diberikan kepada Minos sebagai bentuk pembalasan. Minos mengurangi kekuatan auranya pada makhluk-makhluk itu, mencatat betapa bagusnya menjadi kuat dan tidak harus menyelesaikan semuanya dengan kekerasan. Saya melihat bahwa Anda adalah makhluk bijaksana yang memiliki sikap mulia. Dia kemudian menggunakan chaotic gravity untuk menarik setiap hadiah di area sekitarnya menuju cincin spasialnya. Saya menerima sikap Anda, dan sebagai imbalannya, saya mengundang Anda untuk mengunjungi negara bagian dan tanah air saya. Makhluk-makhluk di sana terkesan merasakan Minos, keterampilan manipulasi spasial. Tetap saja, mereka semua puas dengan kata-kata ramah manusia ini. Mengetahui tanah airmu sungguh luar biasa. Ya, saya menantikan untuk bepergian ke sana. Di mana itu, Guru? Makhluk besar bersisik hijau tua itu bertanya, tertarik mengetahui sifat Minos. Tanah air. Minos tersenyum dan berkata, saya berasal dari kerajaan Dataran Hitam.
Rumahku berada di kota kering, di mana pintu kami terbuka bagi makhluk luar biasa sepertimu. Siapapun yang ingin mengunjungi kami hanya perlu mengikuti peraturan setempat dan mengatakan Anda ada untuk saya. Saya yakin Anda tidak akan diperlakukan buruk. Dia membuat propagandanya. Jika ada orang di sini yang ingin pindah ke wilayahku, pasukanku punya ruang untuk monster sepertimu. Beberapa dari binatang ini belum pernah mendengar tentang dataran hitam sebelumnya. Meski begitu, meski Minos tidak memiliki latar belakang kaya raya, levelnya sudah cukup bagi mereka untuk mengabaikan tanah airnya. Karena itu, segera setelah dia selesai berbicara, mereka berjanji untuk mengunjunginya di dataran hitam sementara makhluk agung yang diselamatkan oleh Minos bersumpah untuk melayani dan menemaninya. Tapi Minos sudah mendengar bahwa dalam beberapa hari terakhir binatang itu seharusnya mati tetapi diselamatkan oleh seseorang yang levelnya jauh lebih tinggi darinya. Jadi wajar saja jika hal itu terasa agak hormat padanya. Sebagai seseorang yang mencari bawahan yang lebih kuat, Minos tidak menolak janji apapun dari makhluk-makhluk itu, menerimanya meskipun beberapa di antaranya tidak begitu serius. Setelah itu selesai, Minos akan meninggalkan area di sebelah makhluk agung di level 76 setelah barbecue besar dengan binatang lainnya. Yang merupakan kebiasaan tradisional yang akan dilakukan binatang ketika berdamai di antara mereka sendiri. Bagaimanapun, setelah dia menyelesaikan bisnisnya di Blackrock, Minos kembali dengan rutenya ke Flaming Empire, menuju perbatasan kedua negara bagian ini. Kali ini dia akan melewati area yang berbeda. Tetap saja, dia akan menarik perhatian semua orang di perbatasan karena dia sangat terkenal di daerah tersebut dan memiliki level bertarung yang sangat tinggi. Dia menggunakan tunggangan level 76. Yang juga bukan hal kecil. Pada saat yang sama, dia melintasi antar negara bagian melalui wilayah Sekte Awan Abu-Abu miliknya, dan karena alasan ini, dia juga dikenali oleh banyak orang di medan perang. Di Kota Awan, di tempat ini, markas besar Sekte Awan Abu-Abu. Para tetua tingkat tinggi yang berada di sekitar sana saat ini hidup dalam antisipasi untuk meninggalkan tempat ini dan pergi ke dataran hitam untuk memanfaatkan peluang di sana. Mereka semua sudah memiliki kontrak jiwa dengan Minos dan mengetahui tentang kerajaan tata ruang. Namun tidak hanya itu, mereka memiliki sesuatu yang berharga seperti informasi. Mereka punya bukti tentang apa yang bisa dilakukan tempat itu. Hanya Oswald, di seluruh Sekte Awan Kelabu, yang telah mencapai level 79 pada generasinya sebagai Master Sekte. Tetapi dengan hanya beberapa tahun di bawah Minos, organisasi itu telah mencapai jumlah 2 tetua di tingkat itu, bahkan mengingat kepergian Master Sekte sebelumnya. Pada saat yang sama, semua orang suci spiritual yang pergi ke Kekaisaran Dataran Hitam dan tinggal di sana setidaknya selama 2 tahun telah mencapai peningkatan level. Jadi bahkan para tetua yang tidak begitu menyukai Minos ketika Oswald turun tahta bertahun-tahun yang lalu kini dengan tegas mendukungnya. Beberapa bahkan sudah lupa apa yang terjadi antara Minos dan Lance, dan keluarga Terry berseru betapa benarnya keputusan ketua sekte sebelumnya untuk menyerahkan posisinya kepada cucunya. Bagaimanapun, saat ini, markas besar Sekte Awan Abu-Abu tidak lagi menjadi pos utama organisasi ini, meskipun secara resmi, itu adalah markas utama. Dalam praktiknya, tempat terpenting bagi kekuatan ini adalah dataran hitam. Tapi apakah itu tempat yang paling penting atau tidak, postingan ini relevan dengan Minos. Minat. Dan saat dia tidak ada, orang nomor 2 di keluarga Coleman, seorang tetua level 79, telah memimpin posisi itu atas namanya. Tepat pada saat ini, dia sedang memimpin pertemuan di antara para tetua tingkat tinggi dari kekuatan itu. Teman-teman, ada kabar baik yang ingin kuberikan padamu. Dengan kedatangan pertemuan besar para pemimpin lokal, yang mulia, ketua sekte kami, akan berada di Kekaisaran dan akan memberi beberapa dari kami kesempatan untuk mengenal kerajaan tata ruang. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1488 saat-saat menantang. Ketika kata-kata manis itu diucapkan kepada 15 tetua tingkat tinggi yang saat ini hadir di Cloud City, mereka semua menyatakan kepuasan mereka yang luar biasa atas hal ini. Sebelumnya jumlah ahli antara level 77 dan 79 lebih rendah. Namun, sekarang, dengan adanya kemungkinan adanya kerajaan tata ruang, jumlah mereka telah meningkat. Bahkan dengan beberapa tetua yang saat ini berada di Dataran Hitam, mereka memiliki lebih banyak anggota tingkat tinggi di kota ini daripada sebelumnya. Pada saat yang sama, keluarga yang paling diuntungkan dari peluang kerajaan Dataran Hitam adalah keluarga Coleman. Mengapa demikian? Sederhananya, ketika Minos mengambil alih organisasi ini dan memulai pergerakannya untuk membawa spesialis ke wilayah utara. Satu-satunya keluarga yang tidak menimbulkan masalah baginya adalah rumah ibu dan kakeknya. Hasilnya adalah organisasi ini mendapat manfaat paling banyak dari Minos. Gerakan, oleh karena itu mencapai situasi saat ini dengan mewakili dia di depan seluruh sekte. Bagaimanapun, meskipun rumah ini memberikan manfaat lebih dari keluarga Moss dan Terry, seluruh sekte mendapat manfaatnya, bahkan dengan lebih dari separuh anggotanya berada di wilayah utara.
Pos terdepan sekte lokal menjadi semakin kosong dengan setiap pertukaran spesialis yang diperintahkan Minos. Namun, total kekuatan tetap meningkat karena, secara keseluruhan, lebih baik memiliki spesialis tingkat tinggi daripada individu tingkat rendah dalam jumlah besar. Meminta masyarakat berjuang bersama untuk satu pihak adalah hal yang baik dan dapat memberikan peluang bagi kelompok yang lebih lemah. Namun antara memiliki jumlah dan ahli yang lebih kuat secara individu, opsi kedua lebih menarik. Dalam situasi ini, para tetua ini, yang sangat ingin menjadi orang berikutnya yang memasuki kerajaan tata ruang, mau tidak mau merasa senang dengan kata-kata perwakilan Kaisar Stuart. Di mana dia? Kudengar dia menemui Albano dan Roser setelah perbuatannya di Vogel. Patriark Terry bertanya. Pria level 79 itu lalu berkata, Yang Mulia seharusnya berada di Blackrock untuk saat ini. Jadi kemungkinan kedatangannya diperkirakan dalam 5 hingga 10 hari ke depan. Berbagai orang di sana saling memandang, puas karena itu bukanlah waktu yang lama untuk mereka tunggu. Dan mengenai apa yang dia lakukan di tempat itu, apakah kekuatannya hanya sebesar itu, atau adakah rumor yang dilebih-lebihkan? Seorang wanita bertanya, penasaran dengan kekuatan master sektenya, yang sudah berbulan-bulan tidak dilihat oleh sebagian besar orang di sana. Dari individu-individu tersebut, hanya 4 dari mereka yang pernah melihat Minos dalam beberapa bulan terakhir. Individu yang berhasil maju ke Dataran Hitam dan kembali ke Kerajaan Flaming untuk memungkinkan pengiriman lebih banyak anggota sekte ke wilayah utara. Tapi bahkan di antara mereka, tidak ada yang melihat Minos setelah kemajuannya. Tetua keluarga Coleman kemudian berkata, Saya pribadi belum melihat kemampuan Yang Mulia setelah kemajuannya baru-baru ini. Namun menurut tentara Dataran Hitam, pasukannya seharusnya lebih besar dari yang ia tunjukkan. Lebih besar, beberapa dari mereka berpikir dengan tenang, mengingat kekuatan yang ditunjukkan Minos di ibu kota Vogel sudah cukup baginya untuk bertarung melawan pemimpin lokal. Tingkat, itu bukan hal kecil karena Minos masih anak-anak. Dari sudut pandang para ahli yang telah hidup ribuan tahun. Kalau terus begini, dia akan lebih kuat dari Kaisar bahkan sebelum dia mencapai level 80. Seseorang dari keluarga Moss berpikir, terkesan dan menantikan masa depan. Para tetua ini tumbuh sebagai bagian dari Kekaisaran Flaming, tidak pernah berpikir untuk melampaui kekuatan keluarga kekaisaran suatu hari nanti. Namun meskipun mereka mempunyai mental yang kuat untuk berangkat ke Dataran Hitam, mereka saat ini ingin terus berkembang dan melampaui orang-orang yang pernah menjadi pemimpin mereka. Tapi tidak ada yang berpikir untuk mengambil alih Flaming Empire karena, dari apa yang mereka rasakan, Black Plain Empire akan menjadi negara yang jauh lebih kaya daripada negara ini di masa depan. Namun, mereka tidak hanya mendapat kabar baik. Bagaimana dengan Mortimer? Seseorang yang lebih skeptis tentang masa depan mempertanyakan hal itu. Bagi orang ini, tanpa penghapusan ancaman ini, mereka tidak akan pernah merasa damai atau bisa tumbuh tanpa rasa khawatir. Tidak ada seorang pun di sana yang bodoh, jadi segera semua orang memikirkan masalah ini dari sudut pandang tetua keluarga Terry itu. Perwakilan Minos lalu berkata, Yang Mulia menyadari masalah yang mungkin kita hadapi akibat sekte pembunuhan orang suci. Dia bermaksud untuk berurusan dengan Mortimer ketika saatnya tiba. Kapan waktunya tiba? Kapan itu akan terjadi? Seseorang bertanya. Dia akan mencoba memperpanjang masalah Mortimer hingga dia setidaknya mencapai level 71. Tapi jika dia tidak bisa menunda penyelesaian masalah ini, kita harus bertindak lebih cepat. Apakah ada kemungkinan kita bisa mengalahkan Mortimer jika dia sudah maju? Maksudku, seorang sage spiritual tidak bisa dikalahkan begitu saja hanya dengan angka. Dia dapat dengan mudah melarikan diri melalui ruang angkasa dengan keterampilan manipulasi spasialnya. Ya. Dengan kemampuan alami itu, sage spiritual manapun dapat melarikan diri dari orang-orang setingkat kita dan perlahan-lahan melenyapkan kita. Ini bukanlah pertarungan yang mudah. Akan ada banyak korban jiwa. Pria level 79 dari keluarga Coleman lalu menghela nafas dan berkata, Tidak banyak yang bisa kami lakukan selain menunggu. Bagaimanapun, kepentingan terbesar Mortimer adalah kekaisaran. Jadi saya rasa kami tidak harus menghadapinya sendirian. Saya harap begitu. Banyak orang di sana kehilangan rasa humor saat memikirkan masalah yang harus mereka hadapi jika Mortimer berhasil. Beberapa hari kemudian, sementara organisasi Flaming Empire bereaksi dengan berbagai cara terhadap Minos, pergerakannya, berita kemajuannya sampai ke Kerajaan Bunga. Pada saat ini, Ratu, yang memiliki ekspektasi terhadap Minos, berkunjung ke negaranya, baru saja mendengar tindakan Kaisar Stuart terhadap Majelis Vogel. Dia bisa melakukan itu, tapi itu adalah kemampuan yang belum pernah kudengar sebelumnya. Dia bergumam pada Kasim pertamanya, membuat ekspresi ragu. Ya, tapi hal seperti itu mungkin saja terjadi. Pesilat setengah dewa spiritual di sebelah wanita level 93 itu berkata, dengan ekspresi terkejut di wajahnya karena berita yang datang dari utara. Bagaimanapun, itu tidak buruk. Semakin kuat dan berbakat dia, semakin besar pula kekuatan keturunannya. Dia berkomentar, setelah memasang Minos.
Selain kekuatan yang tidak masuk akal karena dia hanya seorang suci spiritual level 70. Bagi seseorang di level 93, seperti kasusnya, dia tidak berbeda dengan seekor semut dengan gen yang baik. Jadi itu tidak cukup baginya untuk mengkhawatirkan pertumbuhan Minos atau dataran hitam. Suruh mereka memberi Harold lebih banyak waktu. Aku yakin dalam beberapa bulan lagi, bocah nakal itu akan datang ke kerajaanku untuk mencoba peruntungannya menyelamatkan pria itu. Tentu saja, jika dia setia pada janjinya. Kata si Kasim sambil mengingat sifat manusia pada wanita itu. Sementara itu, Harold telah mendengar dari salah satu penculiknya apa yang Ratu perintahkan agar mereka sampaikan kepadanya. Jadi dia sudah mencapai level 70? Orang itu bertanya dari dalam selnya. Iya, apa kamu tidak khawatir? Sekarang dia bahkan bisa mengancam keluarga kekaisaranmu. Kata Kasim itu, memancing kemarahan tawanannya. Dari apa yang saya dengar, kekaisaran memiliki masalah yang jauh lebih besar untuk dikhawatirkan. Ini adalah masa-masa yang penuh tantangan. Bangkitnya dataran hitam bab 1489 awal. 1 minggu kemudian, setelah hari yang cerah dan panjang, Cloud City perlahan-lahan melihat. Matahari terbenam di cakrawala setempat ketika bayangan besar melayang di salah satu sisi kota ini. Beberapa orang memperhatikan hal ini dari berbagai titik di sekitar kota, memandang ke langit untuk menyaksikan binatang buas tingkat 76 yang megah terbang di atas wilayah ini. Seperti kota besar lainnya di Flaming Empire, kota ini tidak diizinkan terbang di atas wilayah tersebut. Jadi pada hari yang tidak berawan ini, beberapa penjaga lokal, anggota sekte awan abu-abu, segera menjadi waspada saat menyaksikan seseorang dengan binatang buas yang begitu kuat terbang di atas wilayah ini. Binatang buas sulit dijinakkan dan biasanya hanya tunduk pada mereka yang memiliki kekuatan lebih besar atau penjinak yang terampil. Oleh karena itu, setelah melihat monster level 76, penjaga setempat segera berpikir bahwa ada lawan sekte yang tidak menghormati dan menantang mereka. Dengan pemikiran seperti itu, beberapa orang mulai terbang menuju tempat makhluk itu perlahan terbang menuju markas sekte, sementara yang lain pergi untuk memberitahu para pemimpin setempat. Namun ketika beberapa orang suci spiritual dan bahkan kaisar spiritual semakin dekat dengan makhluk hijau tua itu, mereka merasakan gravitasi menekan mereka dengan keras. Seorang pria level 75 merasakan tubuhnya berakselerasi ke bawah saat dia kehilangan kendali atas penerbangannya. Pada saat itu, Minos muncul di belakang binatang itu, melihat ke arah orang-orang yang ketakutan di kota itu, menyadari bahwa orang-orang di tempat ini tidak lambat dalam bertindak. Mereka tentu saja tidak bisa menghentikan orang seperti dia untuk memasuki wilayah itu secara paksa. Namun, mereka mungkin memiliki kecepatan reaksi yang berbeda. Sebagai pemimpin organisasi yang mendominasi tempat ini, adalah tugasnya untuk mengevaluasi dan mengubah struktur pertahanan lokal. Setelah tes itu selesai, Minos berhenti menggunakan chaotic gravity dan berkata kepada para tetua tingkat tinggi yang sudah terbang ke arahnya. Aku kembali. Apa kabarmu? Ingin berlatih dan menjadi lebih kuat? Ketika mereka mendengar Minos dengan kata lain, kali ini, tidak ada satupun tetua tingkat tinggi yang berperilaku tidak terlalu hormat. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya karena penguasa ini sudah lebih kuat dari mereka semua. Mereka semua kemudian berdiri di depan Minos dan binatang itu, menundukkan kepala dan memberi isyarat untuk menyapanya. Yang mulia, binatang buas di bawah Minos kaki melihat para tetua di level 77, 78, dan 79, bertindak hormat terhadap tuannya, dan merasa senang seolah-olah orang-orang ini melakukan itu demi tuannya. Hehe, kalau dulu, aku harus bersembunyi darimu. Tapi dengan tuanku di sini, kalian harus menghormatiku. Ia berpikir. Bagaimana kalau kita bertarung? Minos tidak tahu apa yang dipikirkan pengganti Maida, jadi dia memperhatikan apa yang dikatakan orang-orang itu. Yang mulia pasti bercanda, kami tidak berani. Patriark Terry mengatakan ini sambil tersenyum. Tapi Minos kemudian berkata, tidak, aku ingin menguji batas kemampuanku dengan ahli sebenarnya. Sayangnya, majelis tetua Vogel tidak sekuat itu, jadi aku tidak bisa menggunakan kemampuanku hingga batasnya. Dia melompat dari punggung Little Green dan membuat tanda dengan salah satu tangannya, memanggil orang-orang ini kepadanya. Dengan begitu, kenapa kita tidak bertanding dalam pertandingan persahabatan kecil antara kalian 15 lawan 1? Para tetua tingkat tinggi saling memandang sementara para tetua tingkat rendah lainnya di sekitar memandang, terkesan pada betapa langsungnya Minos. Namun mereka tidak dapat menyangkal keinginan mereka untuk mengawasi Minos secara pribadi dan merasakan betapa bahayanya mereka jika menghadapi ancaman yang disebut Mortimer. Para tetua yang mengurus organisasi ini berpikir demikian, dan semua setuju dengan pendapat Minos. Lamaran setelah beberapa saat percakapan. Segera setelah itu, mereka terbang ke tempat yang tinggi, di mana mereka tidak dapat mempengaruhi Cloud City, dan Minos tidak dapat menggunakan evolusi chaotic gravity. Minos menyadari apa yang menjadi motivator terbesar orang-orang ini dan tertawa.
Saya ingin sekelompok 20 orang suci spiritual antara level 74 dan 75 ditempatkan. Minos segera memberi perintah kepada 20 orang ini untuk mengambil posisi melindungi Cloud City dari apa yang ingin dia lakukan di sana. Anda mungkin telah memindahkan saya jauh dari daerah setempat, namun bagaimana dengan apa yang saya miliki dalam lingkaran spasial saya? Dia tersenyum, memikirkan kejutan yang akan didapat orang-orang itu. Pembentukan meteor melalui teknik ketujuh hanya membutuhkan massa agar berhasil terbentuk. Namun dari mana massa itu berasal tidak menjadi masalah. Dengan mengingat hal itu, Minos telah menyiapkan salah satu cincin spasialnya dengan puing-puing. Dan fakta bahwa cincin itu jauh dari permukaan tidak akan menghalanginya sama sekali. Apakah kamu siap? Dia melihat ke-15 lawannya, setelah memerintahkan Little Green untuk mundur dan menonton pertunjukan. Dengan begitu, lebih dari 500 orang berkumpul di sekitar untuk menyaksikan pertarungan ini, bahkan di antaranya adalah pengamat dari organisasi lokal lain yang hadir untuk menjaga hubungan dengan sekte ini. Tapi tidak ada seorang pun dari sekte pembunuh suci karena sejarah organisasi itu dengan sekte awan abu-abu dan pengasingan serta tahanan rumah dari para pemimpin puncaknya. Bagaimanapun, dengan konfirmasi dari 15 tetua untuk awal pertarungan, Minos tersenyum dan mengaktifkan tekniknya, dengan cepat menunjukkan avatar jiwanya kepada banyak bawahannya di sana. Saat dia melakukan ini, waktu segera mulai berlalu secara berbeda dalam wilayah kekuasaannya, saat dia langsung mulai menyerap tingkat budidaya 2 tetua level 77. Bahkan sebelum cincin hitam seni melahap muncul di ruang itu, atau gravitasi chaotic mulai menekan orang-orang itu. Mereka merasakan 2 orang terlemah dalam kelompok itu kehilangan kekuatan karena Minos. Minos telah mengaktifkan kemampuan visualnya sejak tiba di kota ini, jadi dia dengan mudah menyadari 2 individu yang paling rentan terhadap tindakan awalnya dan bertindak tanpa ampun. Karena seberapa cepat kemampuannya saat ini, pada saat semua lawannya telah selesai mengaktifkan avatar jiwa mereka, budidaya Minos sudah di level 71. Meneguk, dia benar-benar bisa melakukan itu. Sungguh luar biasa, itulah kemampuan seorang pemimpin yang terlahir. Beberapa tetua dan pengamat memikirkan hal yang berbeda ketika mereka melihat Minos. Levelnya meningkat tanpa menunjukkan tanda-tanda bahwa itu sebenarnya bukan miliknya. Tapi kemudian, segalanya berubah bagi orang-orang itu ketika dia mengaktifkan kemampuannya yang lain, menggabungkannya dengan laut gelapnya. Seolah-olah dalam mimpi, ratusan orang di sekitar melihat para ahli tingkat tinggi yang lebih lemah dari sekte awan abu-abu berbalik melawan yang lebih kuat. Sementara itu, hanya yang terkuat yang kehilangan energinya karena cincin hitam yang mengelilingi mereka dan terkena impian tak terbatas. Minos tidak akan membiarkan orang-orang itu bertarung demi dirinya dan segera memegang pedang spiritual di tangannya, mengaktifkan pedang spasial. Astaga! Dengan begitu, saat dia bergerak menyerang, pertempuran tingkat tinggi yang akan segera menjadi terkenal di Flaming Empire dimulai. Bangkitnya dataran hitam bab 1490 batas Minos saat ini. Ketika Minos mulai memanipulasi para suci spiritual yang lebih lemah dalam kelompok tetua tingkat tinggi organisasi ini. Pertarungan yang seharusnya merupakan pertarungan 15 lawan 1 berubah menjadi pertarungan 8 lawan 8. Minos sekutu adalah yang terlemah di antara para tetua ini. Meski begitu, mereka bisa sangat membantunya dalam mengalahkan anggota tingkat tinggi lainnya dari pasukan ini. Bersamaan dengan itu, Minos sudah menyerap kekuatan lawannya. Sambil memfokuskan tekniknya untuk mempersulit para tetua itu. Dia kemudian bergerak sambil memegang senjata spiritual, menyebabkan avatarnya meluncurkan bilah energi melalui ruang angkasa ke arah yang berbeda. Astaga! Bilah-bilah itu menghilang dari sekeliling, membuat para pengamat pertempuran dan para tetua yang bertarung bingung dengan kemampuan pedang tata ruang saat ini. Tapi semua orang yang terlibat langsung dalam pertarungan merasakan tubuh mereka dibatasi oleh kemampuan itu saat mereka bergerak. Beberapa dari mereka hampir tidak bisa bergerak sama sekali, merasa seolah-olah terjebak di dalam avatar mereka, bahkan tidak dapat menggunakan energinya untuk mengaktifkan teknik mereka. Di sisi lain, yang terkuat di sana bisa menggunakan teknik mereka dan bergerak perlahan, hanya dengan susah payah, mengingat betapa kuatnya teknik itu. Luar biasa! Jadi itu yang bisa dia lakukan dengan teknik itu? Patriark Terry bertanya-tanya, sambil merasakan sendiri, bagaimana rasanya terpengaruh oleh teknik ofensif Minos ini. Mereka telah mendengar dan bahkan melihat Minos menggunakan benda seperti itu dalam pertempuran. Namun, karena perbedaan besar dalam kultivasi di antara mereka sebelumnya, para tetua ini tidak memahami perasaan tidak bisa bergerak karenanya. Namun dalam situasi ini, mereka semua mengerti mengapa lawan Minos biasanya sangat rentan setelah dia menggunakan teknik seperti itu. Pedang spasial tidak hanya membatasi pergerakan lawannya tetapi juga memperkuat kekuatan serangan penggunanya, memungkinkan untuk meluncurkan pedang spiritual. Dan sekarang menggerakkan pedang tersebut melintasi ruang angkasa. Jadi, beberapa dari mereka menderita Minos, kekuatan yang menakutkan, pedangnya muncul ke arah yang tidak diduga oleh siapapun, menyerang tubuh lawannya.
Sialan, salah satu tetua level 78 berteriak ketika dia merasakan sesuatu muncul di dekat punggungnya, menuju ke lengan kanannya. Dia bergerak untuk mencoba menghindarinya, tapi bahkan pada levelnya, pria ini tidak bisa berbuat banyak dan melihat sebagian tubuhnya terpotong oleh serangan Minos. Menyerang. Pengamat pertempuran ini melihat bahwa pria itu dan dua tetua level 78 lainnya menderita pukulan serupa, kehilangan tangan atau kaki karena serangan Minos. Pisau. Ini bukanlah serangan yang ditujukan untuk membunuh atau mengancam generasi khusus para suci spiritual. Namun meski begitu, serangan ini akan menyebabkan orang-orang tersebut tidak memiliki bagian tubuh tersebut selama beberapa hari, sehingga menurunkan kemampuan tempur mereka dalam pertempuran ini. Semua orang melihat atau merasakan ini, mencatat bahwa jika Minos mau, dia bisa melawan pemimpin lokal dan membahayakan nyawa bahkan orang-orang yang memimpin Flaming Empire. Apakah dia sekuat itu? Seorang perwakilan dari sekte suci di daerah sekitar bertanya-tanya, merasa bahwa Minos bertentangan dengan logika umum. Di sisi lain, seorang anggota sekte gunung, sebuah organisasi yang tidak terlalu bersahabat dengan sekte awan abu-abu dan menginginkan jarak dari Minos, mau tidak mau menyadari betapa konyolnya semua itu. Itu tidak masuk akal. Dia tidak hanya bisa menghancurkan seluruh kelompok ini sendirian, tapi dia juga bisa melakukannya tanpa bergerak. Orang ini memperhatikan 7 individu yang telah berpindah sisi dan menekan 3 lawan Minos. Ketiga tetua yang ditekan oleh ketujuh orang tersebut menderita tanpa bisa menyerang, terpaksa membela diri agar tidak terluka parah. Tidak seperti Minos. Orang-orang yang terpengaruh oleh ilusi mimpi tak terbatas ini menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang monster yang mereka lihat di jalan, sesuatu yang melekat pada Laut Hitam. Minos tidak memiliki kendali atas kemampuan jiwa ini sampai-sampai korbannya bertarung dengan sedikit atau banyak niat untuk membunuh. Dengan jatuh ke dalam ilusi yang ditimbulkan oleh ketakutan mereka, para korban ini secara alami akan menggunakan segala yang mereka miliki untuk melindungi diri mereka sendiri dan menghindari yang terburuk. Jadi pukulan mereka bisa sangat menyakitkan, dan para tetua yang menghadapi mereka melakukan tindakan yang diperlukan agar hal terburuk tidak terjadi. Karena itu, hanya 5 orang, 3 dengan bagian tubuh terpotong, menghadapi Kaisar Stuart saat dia menggunakan semua kemampuannya untuk pertama kalinya sejak kemajuannya ke tahap ke-8. Gravitasi Chaotic, meteor penghancur. Dia mengaktifkan evolusi teknik ini sambil memanggil batu yang dia simpan di salah satu cincin spasialnya. Ketika hal ini terjadi, ketika lawannya hampir tidak bisa mempertahankan diri, tidak mampu melakukan serangan balik, 3 meteor besar mulai terbentuk di atas Minos. Posisi. Meneguk. Apakah itu satu-satunya teknik? Beberapa orang suci spiritual di pinggiran medan perang, sebagian besar dari mereka adalah anggota sekte awan abu-abu. Bertanya-tanya ketika mereka melihat untuk pertama kalinya teknik yang telah mengalahkan Majelis Vogel. Minos punya banyak cara untuk mengalahkan lawan-lawannya akhir-akhir ini. Tapi ini adalah cara yang bagus baginya untuk melakukannya karena dia tidak perlu dekat dengan lawannya, dia menggunakan sedikit kekuatan, dan serangannya sangat merusak. Itu adalah jenis serangan yang sangat bagus untuk menghancurkan markas musuh secara tiba-tiba, sesuatu yang, jika korbannya tidak mempersiapkan diri dengan baik, mereka tidak akan bisa menyelamatkan diri tepat pada waktunya. Karena orang-orang yang melawan Minos sudah cukup tegang, karena mereka berada di bawah tekanan dari sekutu mereka sendiri. Seni melahap, mimpi tak terbatas, dan Laut Hitam, mereka tidak dapat mempertahankan diri melawannya. Jadi saat Minos melemparkan ketiga kelompok batu itu, dia mengakhiri pertarungan uji coba ini bahkan sebelum dia menerima serangan pertama dari lawannya. Ledakan, ketiga gugusan batu itu mengenai sasarannya, membuat mereka terlempar ke tanah. Bermil-mil di bawah tempat pertempuran terjadi. Sementara itu, meteor-meteor tersebut meledak menjadi ribuan keping kecil, menciptakan hujan meteor yang indah bagi mereka yang mengamati langit setempat. Namun demi kebahagiaan para penduduk kota awan, Minos telah menempatkan para suci spiritual dengan cukup kuat pada saat ini, dan ketika mereka melihat pecahan-pecahan itu, mereka segera bertindak untuk menghentikan mereka agar tidak mencapai tanah. Tidak buruk, aku juga bisa mengalahkan kelompok suci spiritual tingkat tinggi. Minos tersenyum melihat semua ini, menarik kembali avatar jiwanya. Dia masih ragu tentang hal ini karena tempat yang dia lewati dalam beberapa minggu terakhir tidak memiliki cukup orang dari akhir tahap ke-8 untuk menguji kekuatannya. Namun di sekte ini, dia bisa melakukan itu dan akhirnya mencapai perkiraan yang lebih realistis tentang kekuatan sebenarnya. Dari apa yang aku rasakan dalam pertempuran ini, kekuatanku seharusnya hanya berada di bawah sage spiritual level 80 yang dipersenjatai dengan teknik dan peralatan tingkat perak dengan klasifikasi serupa dengan budidaya mereka. Tidak buruk. Jika orang itu berhasil maju ke tahap ke-9, aku punya metode untuk setidaknya menangkisnya untuk sementara.